Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan setiap kami dari setiap aktivitas, dari setiap tempat kediaman kami. Untuk bersatu hati menyembah memuliakan namamu. Kami percaya di mana kami berkumpul menyebut nama Yesus, di situ Roh Allah hadir. Kami percaya di mana perkumpulan orang benar berkumpul beribadah kepada Engkau, mukjizat demi mukjizat dinyatakan. Kami percaya jerih payah kami cari Tuhan tentulah tidak akan sia-sia. Kami berterima kasih, kami akan masuk sebentar lagi bulan 12, bulan Natal, bulan Desember. Kami percaya Tuhan akan tutup tahun ini dengan indah. Kami percaya ada banyak mukjizat di bulan Natal. Kami percaya ada banyak pertolongan Tuhan di bulan Natal ini. Terima kasih atas pemakaianmu, atas tim pujian penyembahan. Hambamu ini berdoa, pakai juga hambamu untuk boleh mencari saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Memberikan pengajaran, memberikan penguatan, bahkan memberikan koreksi. Agar genaplah firman Tuhan, mereka tidak sama waktu mereka datang. Mereka pulang diberkati oleh Tuhan. Mereka pulang bawa mukjizat. Mereka pulang bawa jawaban doa. Yang sakit mengalami kesembuhan. Yang terikat mengalami kelepasan. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan demi nama Tuhan Yesus. Setiap jengkal tanah tempat ini disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita sidang jemaat Allah yang ada di Gading Nias dan yang ada di rumah, yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya dalam sebuah ibadah Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kembali mempercayakan saya melayani di gereja yang penuh kuasa. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 3, lantai 4, lantai 2. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dari mimbar yang kudus ini saya juga menyapa seluruh jemaat online yang tidak bisa hadir di tempat ini. Damai sejahtera sukacita bagi saudara. Mari sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah tema yang menarik saudara, diambil dari sebuah bahasa Jawa saudara. Ini orang Batak ngomong bahasa Jawa saudara. Tema khotbah pada siang sore hari ini, Gusti Ora Sare, atau Tuhan tidak pernah tertidur saudara. Ada jemaat DM saya, Pak Pendeta, bahasanya salah. Yang benar Gusti Ora Turu Pak Pendeta, bukan Gusti Ora Sare. Saya bilang sama dia, sudahlah, ngerti aja lah, ini orang Batak ngomong bahasa Jawa saudara. Gusti Ora Sare dimulai dengan sebuah kisah tahun 1800-an. Seorang tokoh detektif yang ternama namanya Alan Pinkerton. Kalau saudara klik di internet, saudara akan mengenal siapa dia. Dia adalah cikal bakal dari detektif-detektif yang ada dalam kisah-kisah film Hollywood. Bahkan dia adalah cikal bakal dari Badan Detektif Nasional. Saudara, dia adalah detektif yang terkenal. Mengapa terkenal? Karena dia menyelamatkan Abraham Lincoln dari upaya pembunuhan. Juga pada masa itu 1800-an, Alan Pinkerton ini saudara membongkar sebuah kisah pencurian yang banyak orang gak punya clue, gak punya petunjuk untuk bagaimana memecahkan kisah pencurian tersebut. Dan yang menarik saudara, ketika dia berhasil, dia mendirikan Biro Detektif Nasional. Pada masa itu belum ada FBI, belum ada CIA, KGB, BIN dan teman-temannya saudara. Dan logonya atau dia punya
motonya, dia punya visi misinya adalah the eye that never sleep, atau mata yang tidak pernah tertidur. Dia bilang sama kliennya, kalau kamu pilih saya, kalau kamu sewa saya, maka saya jamin 24 jam kami nggak akan tertidur. Kami akan jaga, kami akan lihat, kami akan bekerja 24 hour, 24 jam kami jamin. 24 jam kami tidak akan tertidur, kami akan jaga kamu. Kalau manusia bisa berani memberikan jaminan 24 hour, 24 jam, dia tidak akan tertidur untuk menjaga kita. Bayangkan terlebih lagi Bapamu yang di surga. Amin saudara. Bayangkan Tuhanmu Yesus Kristus, dia berkata, Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Kita baca dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita lihat Mazmur 121. 121. Oh, sabar dulu saudara. Saya tarik napas dulu, semangat sekali saudara. Ini ngomong-ngomong hiasan Natal hari ini makin bagus saudara ya. Terpujilah nama Tuhan. Sudah pasang pohon Natal di rumah? Wah, saya nanya doang aja. Bisa ganti pohon beringin kalau perlu. Mazmur 121, ini bukan 121 yang di Monas ya. Mazmur 121 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Saya baca ayat yang ketiga, sudah baca ayatnya yang keempat. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, amin. Penjagamu tidak akan terlelap, amin. Ayat yang keempat, saudara, 3, 2 ya. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Ayat ini dipakai oleh bangsa Israel karena mereka adalah bangsa yang berada di tengah-tengah kawasan bangsa Arab. Mereka mengklaim ayat ini karena anytime mereka bisa diserang. Anytime rudal bisa diluncurkan dalam komunitas, dalam kawasan mereka. Mereka percaya Allah Israel tidak akan terlelap. Pendeta, bukankah ayat ini untuk orang Israel? Betul, tetapi karena engkau percaya kepada Yesus, karena darahnya telah tercurah bagi saudara dan saya, engkau yang percaya kepada Yesus, ayat ini juga berlaku bagi Israel. Israel rohani, katakan amin. Alkitab katakan tidak akan terlelap penjagamu. Alkitab katakan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan 24 jam, kalau di bumi ada CCTV, di surga juga ada CCTV yang menjaga, melindungi, memelihara saudara. Katakan amin. Beberapa tahun yang lalu bangsa kita dihebohkan dengan sebuah tokoh pemerintahan yang ditangkap karena penistaan agama. Di Makobrimob semua pendukungnya datang. Pendukungnya meminta dia supaya dia naik banding. Tapi tokoh ini berkata, demi bangsa, demi keamanan bangsa, saya putuskan saya tidak akan banding. Tapi dia bilang, jangan lupa, siapapun yang pernah jahat sama saya, Tuhan akan membalasnya. Dia tutup dengan tulisan, Gusti ora sare. Tuhan tidak. Dan kita semua tahu sekarang, pelan tapi pasti, Tuhan mulai bekerja di belakang layar. Makanya selalu saya mau bilang sama saudara, Tuhanmu tidak pernah tertidur. Tapi ada banyak orang tertidur di gereja. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan kita nggak pernah tidur. Bilang sama yang baru ngomong, Tuhan jaga kita. Amin saudara. Apalagi di masa-masa akhir tahun ini nih. Akhir tahun biasanya banyak yang namanya bencana. Banyak yang namanya bencana alam, badai, gempa, tsunami dan sebagainya. Engkau perlu lagi menyadari Tuhanmu tidak pernah tertidur. Dia menjaga saudara dan saya seperti biji matanya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu pertanyaannya, Pak Pendeta, saya sudah tahu Tuhan gak akan tertidur. Saya sudah tahu, Alkitab katakan, terjemahan BIMK mengatakan demikian, pelindung Israel tidak pernah mengantuk. Dia gak pernah nguap. Gak pernah. Dia jaga saudara. Lalu pertanyaannya, saya sudah tahu Tuhan gak pernah tertidur. Kebenaran apa yang bisa saya ambil dari Gusti ora sare? Tuhan tidak pernah tertidur. Poin yang pertama, catat dalam catatan saudara. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Jemaat yang di rumah, catat poin yang pertama. Kebenaran apa? Dari Tuhan tidak pernah tertidur. Ingatlah, ada Tuhan
yang selalu melihat. Ingatlah, ada hukum tabur tuai. Ingatlah, apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai di kemudian hari. Ingatlah, apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai di kemudian hari. Hari ini ada karena hasil dari tuaian, hasil dari taburan di masa lalu. Kita berdiri hari ini hasil dari taburan di masa lalu. Kalau saudara ingin melihat hari depan yang indah, kalau saudara ingin melihat hari depan yang baik, taburlah yang baik. Bilang kiri kanan saudara, ada tabur tuai. Bilang sama yang baru ngomong, tabur yang baik-baik. Amin. Pak Pendeta, apa sih bedanya tabur tuai sama hukum karma? Kayaknya mirip-mirip deh. Bukannya Kristen ada kasih karunia? Yes, ada kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti kasih karunia membebaskan engkau untuk hidup sembarangan. Bukan berarti karena kasih karunia, dosa, zina, cabul, nipu dan sebagainya. Hajar-hajar aja. Enggak. Kalau saudara mencuri, masuk penjara juga kok. Kalau saudara menabur sampah, menuai banjir. Kalau saudara menabur kemalasan, menuai kemiskinan. Bukan berarti ikut Tuhan jadi semurahan itu, segampang itu. Apa bedanya tabur tuai sama hukum karma? Kita cepat saja. Yang pertama, perbedaan antara tabur tuai dan hukum karma. Hukum karma berkaitan dengan reinkarnasi. Kalau orang di kepercayaan sahabat-sahabat kita, kalau hidup baik di bumi sekarang, nanti matinya hidup lagi, kehidupannya lebih mulia. Kalau sekarang hidupnya nggak benar, nanti mati lagi nggak jadi manusia, entah jadi nyamuk. Mungkin nyamuk yang kau tepok itu mantan saudaramu. Bintang tak jadi kodok, itu reinkarnasi. Tapi kekristenan tidak percaya reinkarnasi. Kita tidak percaya ada reinkarnasi. Alkitab katakan Ibrani 9 ayat yang ke-27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Makanya hidup yang baik cuman sekali. Nggak ada kesempatan kedua. Makanya selagi dapat kesempatan, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Amin saudara. Apa perbedaan hukum tabur tuai sama hukum karma? Hukum karma menabur kebaikan demi mendapat nirwana. Oh, mereka percaya yang membuat mereka ke surga karena kebaikan. Mereka percaya jalan menuju surga karena perbuatan mereka sendiri. Tetapi kekristenan percaya kita berbuat baik bukan supaya ke surga. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Saya mau bilang, engkau ke gereja bukan karena takut api neraka. Tapi engkau ke gereja karena engkau mengasihi Tuhan. Amin saudara. Motivasi kita berbuat baik karena kasih. Makanya saya gak setuju tuh. Kalau orang persembahan dibilang, ayo kasih 100.000. Nanti dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Itu bukan ngasih persembahan. Itu namanya main saham. Halo? Jangan percaya kalau ada orang mau begitu. Kasih Tuhan, kasih aja. Jangan ada udang di balik bakwan. Ada tuh orang, ayo kalau kasih 1 juta, nanti lipat gandakan jadi segini. Betul ada ayatnya, tapi gak perlu dipikirin. Kita kasih aja, hak Tuhan kok. Gak usah banyak cengcong. Kok cengcong, cincong. Berikutnya, apa dikatakan demikian saudara? Hukum karma menuai hanya yang dia tabur, hukum karma. Tapi hukum tabur tuai plus tuaian yang orang lain tabur. Apa dasar ayatnya Pak Pendeta? Yohanes 4, 37, 38. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab ayat yang ke-38, kasih keras suaramu. Aku, orang-orang lain berusaha memetik hasil usaha. Hukum karma hanya menuai apa yang mereka tabur. Tapi hukum tabur tuai, kita juga menuai apa yang orang lain tabur. Contohnya apa? Pak Pariaji yang nabur, bagi-bagiin Alkitab. Dia bagi-bagiin Alkitab. Siapa yang ikut menuai? Para pendeta ikut menuai jemaat. Bagi Alkitab 500 lebih.
500.000 lebih Alkitab Pak Pariaji bagiin sama keluarganya. Jemaat yang ada di tempat ini ada banyak dari antara mereka keluarganya yang terima Alkitab dari tangan Pak Pariaji. Saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena saya, karena mama saya menabur takut akan Tuhan. Makanya Alkitab katakan keturunan orang benar gagah perkasa di muka bumi. Makanya Alkitab katakan dahulu aku muda, sekarang aku tua. Namun tidak pernah aku lihat keturunan orang benar meminta-minta roti. Makanya ada istilah kutuk keturunan. Makanya saya mau bilang sama bapak-bapak, sama ibu-ibu di tempat ini, hidup baik Pak. Hidup baik Bu. Para orang tua, jangan egois. Jangan cuma pikirin dirimu sendiri. Engkau harus hidup baik Pak. Engkau harus hidup baik Bu. Engkau harus bertobat Pak. Engkau harus bertobat Bu. Karena kalau engkau enggak bertobat, anakmu. Ini pendeta dari awal ngegas mulu nih pendeta nih. Pak pendeta jangan ngegas mulu dong Pak. Naik dikit pelan-pelan Pak. Semangat. Udah mau Natalan. Natal telah tiba. Pak, kau harus hidup baik Pak. Kalau engkau nggak baik, engkau kedukun-dukun, engkau ketepekong, engkau jina, engkau cabul, engkau dusta. Kau jangan pikir engkau dong yang kena. Anakmu juga kena Pak. Kalau engkau hidup baik Pak. Makanya Alkitab bilang gini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya tahu kok. Ada banyak promosi-promosi dalam hidup saya yang seharusnya saya nggak dapat. Tapi saya tahu karena mama saya berlutut, dia doa. Dia bilang, Tuhan angkat anak saya. Makanya mungkin Tuhan lihat saya, Gideon. Tapi Tuhan lihat mama saya. Tuhan bilang, karena mamamu berdoa buat kamu, aku angkat kamu. Saya tahu kok ada banyak orang-orang mungkin yang pengen fitnah, pengen jatuhin, pengen bikin yang aneh-aneh. Tapi saya tahu kok, karena mama saya berdoa sambil menangis. Mama saya bilang, Tuhan jaga anak saya. Makanya seringkali kan Allah, Alkitab katakan Allah udah gak suka sama bangsa Israel. Tapi karena Allah mengikat perjanjian dengan leluhurnya, makanya Allah gak bisa mundur dari perjanjian dengan Israel. Makanya saya mau bilang para orang tua, kalau engkau hidup baik, hidup dalam pertobatan, kau gak usah takut anakmu dibela oleh surga. Amin. Kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kau jangan khawatir keturunanmu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Tapi anak-anak muda juga. Saya sekarang kan udah punya anak. Wow, anak saya. Gini, jangan dong. Boleh dong. Gini, jangan gitu. Kan gini suka. Anak-anak muda, hormati orang tuamu. Kalau engkau lawan orang tuamu, nanti kau punya anak. Nih saya kasih kuping saya nih. Cuma kasih aja gitu. Anakmu akan lawan kau. Makanya itu banyak tuh kalau istri-istri, anak-anak muda, perempuan-perempuan hamil, mau lahiran, berlutut di kaki mamanya. Ma, ampunin aku ma. Mamanya bilang, so rasa nganae, so kena linganae. Iya banyak anak muda kalau mau lahiran, wah sujud. Termasuk saya, ma. Iya. Jangan lawan orang tuamu. Tabur tuai berlaku, hormati orang tuamu. Kalau saya mau bilang anak muda, jangan nada suaramu lebih gede dari orang tuamu. Ada banyak anak muda mentang-mentang lulusan luar negeri, saya nggak peduli, lulusan bulan juga. Kalau mamanya panggil Butet, dia jawab, apa? Saya nggak pernah nada suara saya lebih tinggi dari orang tua saya. Kalau mama saya lagi marah, Pak Pendeta, mama saya cerewet. Semua mama-mama cerewet. Kita memikul salib yang sama. Wah, mama saya kalau lagi ngomong bontot ini, saya nggak pernah jawab, saya diem aja. Kok kamu diem? Ngomong salah. Diem salah. Iya. Berapa waktu lalu papa saya telepon. Dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Bontot, kulkas papa rusak nih. Tolong dong beliin kulkas. Saya bukan orang kaya. Tapi saya kaya akan pengajaran. Saya langsung urus. Saya beri kulkas, saya antar ke bapak saya. Istri saya tanya, kok cepat banget sih kasih kulkas buat papa? Dia bukan iri soal kulkasnya, tapi kenapa cepat banget? Kenapa nggak nanti, tapi kenapa buru-buru gitu? Terus saya bilang, papa saya udah hampir 83.
Saya nggak mau nyesel nanti. Kalau nanti bapak saya dipanggil Tuhan, saya mau kasih kulkas 2.000 juga. Toilet kulkas, dapur kulkas, mau tidur kulkas. Nggak guna, nggak guna, nggak guna. Makanya saya kalau ketemu mama saya cium tangannya. Tangannya saya kasih minyak, saya taruh di kepala saya. Kadang-kadang kakinya saya pegang, kayak orang-orang India itu. Saya gini, saya taruh di sini. Cuman 2 orang di muka bumi yang saya gituin. Mama saya sama gembala sidang saya. Gak ada yang lain. Karena saya menaruh hormat sama mereka. Anak-anak muda, sama pacarmu makan bintang 5. Candlelight dinner. Sama orang tuamu makan amigos. Agak minggir got sedikit. Berapa waktu yang lalu tuh di Instagram geli saya. Ada anak muda lulus kuliah di wisuda. Foto sama pacarnya. Captionnya, terima kasih ya telah mendampingi aku dari 0. Kau tahu lontong? Kaulah orangnya lontong itu. Dari 0 dari mana? Mamamu yang jungkir balik. Halo? Papamu yang jungkir balik dari 0 Hongkong 0. Kadang-kadang kalau pacarnya, beb, udah nyampe rumah, baru beb, udah sampai depan rumah. Kemudian mamanya bilang, nak, temenin papa ke pasar, temenin mama dulu ke pasar. Ngantuk. Saya doang kok gak bangun gitu terus gitu. Pak, hidup baik. Anak-anak muda, hormat sama orang tuamu. Jangan lawan orang tuamu. Pak Pendeta, orang tua saya gak percaya Tuhan. Dia orang tuamu kan? Selama dia gak sudah melanggar firman Tuhan, ikut. Anak-anak muda. Makanya hari-hari saya ajar anak saya untuk tolong, untuk bagi, untuk hormat. Saya mengucap syukur masa kecil saya susah. Saya kecil saya susah sehingga saya besar saya tahu diri. Daripada kecilnya menyenangkan, besarnya nggak tahu diri. Lebih baik kecil susah, tapi besar tahu diri. Daripada kecilnya bahagia, besarnya nggak tahu diri. Diam aja nih. Bilang kiri kanan saudara, oh mantap itu. Itu yang menginisiasi tepuk tangan, Anda layak masuk surga. Howard Kelly, seorang dokter ternama. Ketika dia kecil, dia miskin. Makanya gini loh, gak apa-apa engkau awalnya miskin. Gak apa-apa. Jangan minder. Aduh saya kan miskin. Kebanyakan nonton sinetron kamu. Udah gak apa-apa, kecil susah, it's okay. Gak pusing. Dia dari kecil Howard Kelly, door to door. Kasih makanan, jualan. Dia jualan. Suatu hari ketika dia jualan dari pagi menjelang sore, gak ada yang beli jualannya. Ketika dia sampai di sebuah rumah, dia ketok rumahnya. Yang buka seorang anak kecil, gak beda jauh usianya sama dia. Dia bilang, Nona, saya punya jualan, mau gak Nona beli? Nona itu bilang, saya gak mau beli, saya gak suka jualan kamu. Terus Howard Kelly karena dari seharian jualan, belum makan, dia lihat ada segelas susu di situ. Dia bilang, Nona, saya lapar. Boleh nggak saya minum segelas susu itu? Nona itu ambil, nih segelas susu. Diminum habis oleh Howard Kelly. Ketika habis, Howard Kelly bilang, Nona, saya tuker ya dengan barang saya untuk segelas susu kamu. Apa jawab Nona itu? Mama saya ngajar, kalau tolong orang tanpa pamrih, kamu nggak usah ganti. Saya tolong kamu. Dia pulang dengan perasaan bahagia. Dan waktu berputar. Sama-sama bilang sama saya, waktu berputar. Makanya kalau lihat orang awalnya miskin, jangan kau rendahkan. Lihat orang awalnya bukan siapa-siapa, jangan kau sembarangi. Lihat orang papanya bukan siapa-siapa, keluarganya bukan siapa-siapa, jangan kau remehkan. Karena Tuhan ahlinya memutarbalikkan kehidupan orang lain. Kita nggak tahu loh ada apa di hari depan. Baiklah sama semua orang. Kok aminnya lemes sih? Nah itu mantap. Gak usah tepuk tangan juga nanti. Giliran gak tepuk tangan. Waktu berputar. Taburannya jadi tuayan. Perempuan itu sakit.
Di desa nggak ada dokter yang nanganin. Dibawa ke kota, ini di Amerika. Di kota dokter nggak bisa. Dipanggil spesialis, pendiri John Hopkins University, pendiri John Hopkins Hospital, namanya Howard Kelly. Dia datang, dia bilang oke, tapi ini operasinya sangat mahal, ratusan ribu dolar. Dokternya bilang ini orang miskin, nggak bisa ganti, nggak bisa bayar. Dia bilang saya lihat dulu deh. Ketika Howard Kelly lihat, dia ingat orang yang kasih dia segelas susu. Dia operasi. Selesai operasi, orang ini sembuh dari penyakitnya. Orang ini bilang, perempuan ini, gimana saya bisa bayar? Saya nggak punya duit. Howard Kelly ambil kwitansinya, ditulis harganya ratusan ribu, dicoret. Dia bilang, sudah dibayar lunas dengan sebotol gelas susu. Taburlah yang baik. Taburlah yang baik. Pak Pendeta, kok ada orang jahat hidupnya baik-baik aja sih? Pak Pendeta, kok ada orang gak benar? Kok makin naik karirnya? Pak Pendeta, kok ada orang yang bergelimang dosa? Kok bahagia-bahagia aja? Pernahkah engkau berpikir seperti itu? Saya pernah. Dan saya pernah tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Orang yang ngaco kok bahagia? Orang yang gak benar kok kelihatannya makin kaya? Kok orang yang hidupnya gak benar jauh dari Tuhan bergelimang dosa? Kok kelihatannya bahagia-bahagia aja? Dan Tuhan kasih saya sebuah penjelasan. Orang jahat yang kelihatannya baik-baik aja. Orang jahat yang hidupnya kelihatannya sukses. Dengar baik. Bukan karena Tuhan gak tidur. Bukan karena Tuhan tertidur. Bukan karena Tuhan gak lihat. Tapi Tuhan biarin orang tersebut karena satu. Karena tuayan orang tersebut belum matang. Tuayan orang tersebut belum masak. Kalau tuayannya sudah matang, tuayannya sudah masak, nantikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Halo? Tuhan gak tidur loh. Kalau ada orang jahat kelihatannya naik. Kalau ada orang jahat kelihatannya maju. Terus saudara mulai bilang, Tuhan ada gak sih? Tuhan gak tidur. Tuhan sedang nunggu. Kalau dia gak bertobat, sama seperti pohon, buah di atas pohon. Makin matang dia, saudara gak perlu petik. Alam akan melakukan tugasnya. Dia jatuh sendiri. Amin. Kalau engkau udah hidup baik, udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok ekonomi saya gak berubah? Kok saya gak naik-naik? Kok saya gak maju-maju? Prinsip yang sama. Tuayanmu belum matang. Tunggu. Lakukan dengan setia. Tetaplah jadi orang baik. Tetaplah jadi orang setia. Tetaplah ikut Tuhan. Engkau akan menuai apa yang kau tabur. Tuhan tidak pernah berhutang. Bilang kiri kanan saudara, katakan taburlah yang baik. Atas bilang taburlah yang baik. Amin. Yang di bawah taburlah yang baik. Yang di rumah taburlah yang baik. Lakukan bagianmu, taburlah yang baik. Karena engkau akan menuai yang baik. Yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita bagi dari Gusti Orasare? Tuhan tidak tertidur. Yang pertama, ingatlah mata Tuhan melihat, ada hukum tabur tuai. Yang kedua, ingatlah ada Tuhan yang maha adil. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang saya sembah. Sama-sama lebih keras lagi, Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang maha adil. Saudara, Pak Pendeta saya dibully. Pak Pendeta saya diperlakukan gak adil. Pak Pendeta di kantor saya disingkirin. Pak Pendeta orang-orang buat ini sama saya. Pak Pendeta saya baik sama dia tapi dia ngomongin saya di belakang. Pak Pendeta saya ditusuk dari belakang. Pak Pendeta begini, Pak Pendeta begitu. Saya mau bilang jangan balas, jangan bela diri. Tuhan maha adil. Dia nggak dapat dibisiki oleh orang-orang di sekitarnya. Dia nggak dapat ditekan oleh suara mayoritas. Dia nggak dapat diintimidasi oleh orang lain. Dia nggak dapat disuap oleh orang lain. Tuhan maha adil. Kita harusnya anak Tuhan paling tahu ini. Kita harusnya anak Tuhan paling ngerti ini.
Tuhan Maha Adil. Saya percaya Tuhan Maha Adil. Pandangannya jelas. Emang saudara pikir ketika engkau berbuat baik dan orang jahat sama saudara, Tuhan gak tahu? Emang saudara pikir jeripayamu ikut Tuhan, Tuhan gak tahu? Emang saudara pikir orang-orang di belakang melakukan segala yang jahat sama saudara, saudara pikir Tuhan gak tahu? Berhenti membesar-besarkan masalahmu dan mulai besar-besarkan Tuhanmu. Kita selalu bilang gini, aduh gimana nih, musuhnya lebih kuat, musuhnya kuat. Tuhan bilang di surga, kuatan mana sama aku, kata Tuhan. Oh kita bilang, aduh gimana nih, musuhnya hebat. Tuhan bilang di surga, hebatan mana sama aku, kata Tuhan. Kita bilang, aduh gimana nih, musuhnya orang berkuasa. Tuhan bilang, lebih berkuasa mana sama aku. Amin. Kadang-kadang kita pengen bela diri. Kadang-kadang kita lupa, Tuhan Maha Adil. Daud, Alkitab katakan, mertuanya hendak membunuh dia. Mertuanya memfitnah dia. Mertuanya menyakiti dia. Saul namanya. Daud sudah baik sama Saul. Daud sudah tolong Saul. Daud sudah setia sama Saul. Apa yang Saul lakukan? Saul ketakutan sama Daud. Saul apa? Saul berusaha bunuh Daud. Selalu saya mau bilang, jangan pernah lakukan jalan kotor untuk naik ke atas. Karena jalan kotor yang kau pakai untuk naik ke atas akan kembali dipakai untuk turun ke bawah. Amin. Lakukan dengan cara Tuhan. Suatu hari Saul yang cari Daud. Saul Alkitab bilang BAB, ingin buang hajat. Lagi ingin buang hajat, Daud di belakang Saul. Alkitab katakan Daud lihat Saul. Sahabat-sahabatnya orang yang mengikuti Daud bilang demikian. Tuhanku Raja, hari ini Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Apa yang Daud lakukan? Daud bilang begini. Mati ngana Gak. Saya suka respon Daud. Daud ngapain? Dijauhkan Tuhan kiranya aku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bukan sekali loh, tapi berkali-kali. Saul lagi tidur. Pasukannya bilang, Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Kalau Daud bunuh Saul, masalahnya Daud beres gak? Halo Shalom, jawab, bantu dong halo. Secara logika beres. Kalau Daud bunuh Saul, siapa yang naik jadi raja berikutnya? Daud. Gini loh, Daud itu pengen jadi raja. Tapi Daud gak mau jadi raja dengan caranya dia. Saya tulis dalam slide saya. Jikalau Tuhan memang ingin mempromosikan saudara. Bila Tuhan memang menghendaki kita untuk mendapatkan promosi. Biarlah waktunya Tuhan yang digenapi. Biarlah Tuhan sendiri yang buka jalan bagi kita. Long story short, Daud gak bunuh Saul. Bahkan Daud seluruh anak buahnya, jangan kau sentuh orang yang diurapi. Keren. Makanya Tuhan bilang sama Daud, the man after my own heart. Tuhan bilang sama Daud, orang yang berkenan di hadapanku. Tuhan Maha Adil. Bilang kiri kanan saudara, Gusti ora sare. Bilang sama yang baru ngomong, Tuhan Maha Adil. Ketika Samuel datang, hendak melantik the next king of Israel. Ayahnya Daud, Isai namanya, WA kakaknya satu-satu. Tahu dari mana Pak Pendeta? Di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya ada. Isai WA kakaknya, lagi di mana nak? Lagi di Gading Nias nih. Habis ibadah pulang ya. Itu pendeta Samuel datang. Daud di mana? Nggak diundang. Tapi kita semua tahu, orang boleh berusaha nyingkirin kita. Tapi Tuhan akan promosikan kita. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita.
Bahkan Daud ketika Saul mati. Daud ketika Saul mati. Daud nggak bangga, Daud nggak bilang yes, mati juga, enggak. Daud menangis kata Alkitab. Daud bukan pencitraan, dia benar-benar menangis. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan maha adil. Yang ketiga, kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan? Gusti ora sare. Yang pertama, Tuhan melihat. Ingat, ada tabur tuai. Yang kedua, Alkitab katakan Tuhan maha adil. Yang ketiga, ingatlah waktu akan membuktikan segala sesuatu. Hari ini bisa saja yang benar dinyatakan salah. Yang salah dinyatakan benar. Hari ini bisa saja saudara yang benar diubah oleh mayoritas jadi salah. Dan bisa saja karena backingan engkau yang salah diubah jadi benar. Tapi waktu akan membuktikannya. Bilang kiri kanan saudara, waktu akan membuktikannya. Emas palsu pasti akan luntur. Emas asli akan teruji, terbukti. Kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak benar, akan terbukti tepat pada waktunya. Waktu akan membuktikan segala sesuatu. Waktu. Pak Pendeta, saya udah berbuat baik, tapi kenapa nggak ada perubahan dalam hidup saya? Nantikan waktunya Tuhan. Dikit lagi kan Natal. Saya pendeta yang percaya Natal bulan yang penuh mukjizat. Amin. Saya percaya Natal bulan yang penuh jawaban doa. Saya melayani Tuhan di gereja ini dari tahun 2000. Atas anugerah Tuhan sudah hampir 21 tahun saya melayani di gereja ini atas anugerah Tuhan. Dan setiap kali saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tiap kali Natal Tuhan kasih berkat, kasih mukjizat, kasih anugerah. Bukan tanpa sebab Natal ditaruh di bulan terakhir di setiap tahun. Karena saya percaya 11 bulan kau boleh hancur-hancuran. Kau boleh diambil, dihancurin oleh iblis. Tapi di akhir tahun nanti, semua yang terhilang sepanjang tahun-tahun yang lalu dikembalikan oleh Tuhan di bulan Natal nanti. Lipat kali ganda yang terhilang dikembalikan buat saudara. Sama-sama bilang sama saya, semua yang terhilang dikembalikan oleh Tuhan. Lipat kali ganda. Tuhan saudara besar. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, saya pernah bilang dalam khotbah saya, Papa, seberapa besar Tuhan itu? Papanya bilang, kamu lihat pesawat di atas? Lihat Pak, kecil banget ya pesawatnya, kata anaknya. Papa bilang, oh ya udah. Papanya bawa anaknya itu ke bandara. Sampai di bandara anaknya turun, papanya bawa anaknya ke depan pesawat. Nah, sekarang lihat pesawat. Berapa besar pesawatnya? Aduh Pak, kalau dari jauh pesawatnya kecil banget ya. Kalau dari dekat pesawatnya kok gede banget Pak. Papanya bilang, demikian juga dengan Tuhan. Seberapa besar Tuhan itu tergantung dari kedekatanmu sama Tuhan. Semakin kau dekat sama Tuhan, semakin besar Tuhanmu. Semakin kau kejauh dari Tuhan, semakin jauh kecil Tuhan saudara. Makanya dekat-dekat sama Tuhan. Ini akhir tahun. Sejarah mencatat ada banyak bencana di akhir tahun. Sejarah mencatat gempa bumi, tsunami, badai, kecelakaan. Selalu akhir tahun tuh ada aja. Kenapa? Karena pergantian tahun adalah momen yang paling krusial. Jangan pernah melewati pergantian tahun tidak di rumah Tuhan. Atau enggak kalau tidak bukan dalam hadirat Allah. Pergantian tahun momen yang paling penting. Urapi rumahmu, ambil minyak urapan, urapi rumahmu. Urapi anakmu satu-satu, urapi kendaraanmu, terima tubuh darah Yesus. Kita pegang janji Tuhan. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Dekat sama Tuhan. Kalau saya boleh umpamakan, berkatnya seperti pesawat terbang, hatimu
seperti landasannya, runway-nya. Berkatmu bukan sedang disiapkan, tapi berkatmu sudah siap. Sama-sama bilang sama saya, berkat saya sudah siap. Sama-sama bilang sama saya yang sedang disiapkan. Amin. Berkatnya sudah siap. Rumah impianmu, mobil impianmu, jawaban doamu, anak, pasangan sudah siap. Ibarat pesawatnya udah muter-muter di atas. Tapi pesawatnya lihat runway-nya belum siap, hatinya belum siap. Hatinya masih dengki, hatinya masih jahat, hatinya belum diperlebar. Hatinya masih jauh dari Tuhan. Pesawatnya Tuhan bilang berkatku udah di atas, muter-muter. Kalau kita tanya kapan Tuhan berkati saya, ganti pertanyaannya, bukan kapan Tuhan berkati saya, ganti pertanyaannya, kapan hatimu siap? Karena saya percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik. Bilang kiri kanan saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang lewati waktu Tuhan. Angkat tanganmu dari tempat duduk, mau bilang sama Tuhan, waktu Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Meteraikan firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah menjadi rema dalam kehidupan kami di minggu terakhir di bulan November ini. Persiapkan hati kami sambut Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hadirat-Mu. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik, sama-sama dengan bangga kita katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus